Selain itu ada juga di bagian sudut langit-langit ruang utama terdapat pocong berwajah rusak. Pocong tersebut sering menunjukkan kepada para pengunjung yang sengaja berniat ingin uji nyali dan mengganggu mereka. Sosok pocong itu berkeliaran di pojok ruangan. Saat masuk ruangan di Lawang Sewu juga akan merasa diikuti oleh orang yang mengikuti dari belakang. Bangunan Lawang Sewu adalah salah satu bangunan bersejarah yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda, pada tanggal 27 Februari tahun 1904. Awalnya bangunan tersebut didirikan untuk digunakan sebagai head kantor van de Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu atau 1000 pintu, dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu atau lawang. Bangunan kuno dan megah berlantai 2 ini setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI, atau sekarang PT Kereta Api Indonesia. Selain itu pernah dipakai sebagai kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer Kodam 4 Diponegoro, dan kantor wilayah Kanwil Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Pada masa perjuangan gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 14 Oktober hingga tanggal 19 Oktober tahun 1945. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kidobutai, Jepang. Maka dari itu pemerintah kota Semarang dengan surat keputusan wali kota nomor 650/50, 1992, memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di kota Semarang yang patut dilindungi. Di balik kemegahan bangunan yang merupakan situs peninggalan zaman penjajahan, terdapat kisah-kisah mistis di dalamnya. Cerita tentang penampakan noni Belanda, misteri teriakan di sumur tua belakang hingga bau anyir tercium di area bawah tanah Lawang Sewu sudah menjadi bahan konsumsi publik, terutama masyarakat kota Semarang. Banyak kesaksian dari beberapa orang yang melintasi area ini memiliki pengalaman penampakan hantu sosok besar hitam menyerupai genderuwo. Selain itu ada juga di bagian sudut langit-langit ruang utama terdapat pocong berwajah rusak. Pocong tersebut sering menunjukkan kepada para pengunjung yang sengaja berniat ingin uji nyali dan mengganggu mereka. Sosok pocong itu berkeliaran di pojok ruangan. Saat masuk ruangan di Lawang Sewu juga akan merasa diikuti oleh orang yang mengikuti dari belakang, namun saat melihatnya tidak ada siapapun. Sementara derap langkah kaki sangat jelas terdengar di telinga dari belakang. Konon katanya, suara tanpa penampakan yang terus mengikuti itu merupakan hantu para tahanan yang masih suka mengganggu pengunjung di Lawang Sewu. Selain itu, kisah horor yang terkenal lainnya berupa perempuan cantik berambut panjang dengan baju khas Belanda didominasi warna putih. Perempuan ini sering menunjukkan rupanya di mana saja dan sering mengganggu pengunjung dengan tatapan mengerikan yang bisa membuat orang merinding. Keberagaman kisah tersebut menjadikan bangunan ini sebagai bangunan yang penuh kisah mistis dan horor yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pastinya sehat selalu kan? Amin. Mas Han di sini mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Mas Han doakan semoga rezekinya lancar ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe.